Kamu benar, Bal. Ya. Tapi jawaban kamu tadi bikin Om cemas. Om berharap pernikahan Raja dan Arsy itu langgeng. Dan Om gak mau mereka bercerai. Kalau sampai mereka bercerai, Om akan sangat kecewa. Dan sangat sedih. Ya. Arsy itu bukan cuma menantu. Arsy itu sudah seperti anak kandung Om sendiri. Ya Allah, baru aja saya mau menyampaikan ke Papa kalau saya sudah capek dengan pernikahan ini. Saya nggak mau bikin Papa sedih, saya nggak mau bikin Papa kepikiran. Enggak, saya nggak boleh merusak kebahagiaan Papa. Lupa lagi bayar cicilan pinjol. Mana Kak Arsy ngasihnya cash lagi. Harus taruh tunai dulu nih. Iya sabar, bakalan dibayar kok. Sumpah. Loh, Kak Arsy mau ketemu ibu? Kakak mau ketemu kamu, Dias. Aduh, aku nggak bisa, Kak. Nggak sempat, soalnya buru-buru ke kampus, nanti telat ya. Bye-bye. Kenapa kamu kirim foto kakak sama Dimas ke Raja? Foto apaan sih? Ini ada apa? Arsy, Dias, foto apa sih? Nggak tahu, Bu. Kak Arsy itu jangan asal nuduh. Itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dias, yang mau foto kakak sama Dimas itu kamu. Dan file itu ada di HP kamu. Dias, kamu foto Kak Arsy sama Dimas buat apa? Aduh, ngapain sih masalah foto doang dipermasalahin? Jelas jadi masalah, Dias. Gara-gara foto itu, Raja marah sama kakak. Kita berdua jadi berantem besar, Dias. Raja marah sama kamu, Arsy? Raja gak suka sama Dimas, Bu. Walaupun Arsy berulang-ulang kali bilang kalau Arsy sama Dimas itu bersahabat. Arsy selalu menjaga perasaannya Raja. Dias, apa sih maksud kamu berbuat seperti itu? Kamu selalu aja bikin masalah. Masalah dari mana sih, Bu? Dias itu cuma ngirim foto ke Arsy ke Kak Raja biar Kak Raja datang ke sini biar Dias bisa minta maaf soal gelang itu. Itu doang, masa jadi salah sih? Bagi kamu, itu bukan masalah, Dias. Tapi enggak bagi orang lain. Kalau kamu memang mau minta maaf, kamu datengin Raja. Bicara yang sopan, bukan kayak gini caranya. Ini kamu sudah bikin masalah, tambah masalah baru. Astagfirullahaladzim, Dias. Kamu ini benar-benar gak bisa dikasih tahu deh. Kan ibu selalu aja nyalahin Dias, selalu ngebelain Kak Arsy. Kenapa sih, Bu? Karena Kak Arsy nikahnya sama Kak Raja, orang kaya gitu. Nanti Dias juga bisa kok cari orang lebih kaya daripada Kak Raja. Nggak ada urusannya sama itu. Ya kenyataannya kayak gitu, Kak. Ibu selalu aja ngebelain Kak Arsy. Apalagi semenjak dibeliin motor baru sama Kak Raja. Jadi. Dias cukup, nggak usah ngelebar kemana-mana. Udah dia, Dias capek. Arsy, jadi kamu ribut sama Raja gara-gara Dias? Ya Allah, ternyata firasat aku benar semalam. Ini kenapa ya HP-nya nggak ada lift? Apa gue coba telepon aja ya? Kenapa sih? HP-nya nggak ada lift. Ditelepon juga nggak bisa, nggak aktif. Ini dia tuh maunya apa sih? Apa dia sengaja ngindarin gue? HP-nya lowbat kali.
Ya masa dari kemarin sih Mon lowbatnya? Orang sekarang listrik juga di mana-mana, kok tinggal ngecas saja. Atau apa? Jangan-jangan Raja ngeblokir lo. Diblokir? Nggak mungkin lah Raja ngeblok gue. Mau kemana? Ya gue harus temuin Raja, ini pasti ada yang nggak beres deh. Permisi Pak, Ya, ini HP Bapak sudah selesai diservis dan kembali normal. Jadi Bapak bisa gunakan HP-nya lagi. isi chat, sosmed saya semua aman. Semuanya sudah bisa digunakan Pak. Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu ada yang harus saya kerjakan lagi Pak? Coba kamu sekalian cek jadwal saya. Baik. Oh ya, sama Santi kenapa belum masuk ya sampai sekarang? Mbak Santi masih nemenin ibunya di rumah sakit Pak. Jadi dia masih belum bisa masuk kerja. Oke. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya. Jaga kondisi tubuh. Minum 1 kaleng Bear Brand saat sahur. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Kok dia lagi? Kan Bu Arsy udah kasih tahu, gak boleh terima dia ke sini. Maaf Bu, Ibu tidak diperkenankan masuk ke dalam sama Bu Arsy. Apaan sih? Saya mau masuk. Saya tuh temen dekatnya Pak Raja, pemilik perusahaan ini. Tapi saya tidak bisa izinkan Ibu masuk. Saya sudah dipesan sama Bu Arsy, istrinya Pak Raja. Ya tapi saya nggak ada urusannya sama Bu Arsy. Orang saya mau ketemu sama Pak Raja kok. Ibu ini nakal banget sih. Pak Raja itu suaminya Bu Arsy. Bu Arsy sudah pesan ke saya agar tidak boleh Ibu masuk ke dalam. Artinya, Ibu dilarang ketemu Pak Raja. Saya akan telepon Pak Raja biar kamu dipecat. Maaf Bu, saya hanya menjalankan perintah. Diem kamu. Ya sayang, Kenapa sih kamu tuh HP-nya nggak aktif? Kamu mau blok aku? sayang handphone aku rusak. Dan ini sekarang nih baru dibenerin. Handphone aku baru nyala. Kok bisa? Arsy tenggelam di kolam renang aku. Aku nyelamatin dia. Alhasil handphone aku jadi rusak. Hah? Arsy di kolam renang? Ini maksudnya kamu semalam berenang sama Arsy? Sayang please, tolong dong kamu jangan cemburu gitu. Ya gimana aku nggak cemburu sih kalau semalam kamu berenang sama dia? Terus malam sebelumnya kamu dinner sama papa juga kamu mesra-mesraan. Katanya kamu benci sama dia. Benci apanya? Ini waktu yang gak tepat kalau aku ngejelasin lewat handphone. Gimana kalau kita ketemu? Aku jelasin semuanya sama kamu. Sekarang kamu di mana? Ini aku di depan kantor kamu dan kata security nggak boleh masuk sama istri kamu. Kamu di kantor aku. Rani, please sekarang kamu pergi dong Rani. Tolong dong jangan di kantor aku. Nggak mau, aku nggak mau pergi sampai aku ketemu kamu. Kalau nanti karyawan tahu, terus mereka pada ngadu ke papa, gimana dong hubungan kita? Siapa yang bakal ngadu? Security? Sekretaris? Iya bisa siapa aja, yang dekat sama papa pokoknya. Udahlah, intinya tolong kamu pergi dari sana. Ini demi aku, oke? Aku tuh cuma mau ketemu kamu, aku mau tahu kabar kamu, kondisi kamu gimana. Aku mau tahu juga aku salah apa sampai kamu nggak bisa aku hubungin. Tega banget sih kamu sama aku. Aku ngerti perasaan kamu Rani. Gini, kita atur ketemuan di luar. Aku akan jelasin semuanya sama kamu, oke? Kamu tenang dulu ya. Baik, segera saya sampaikan ya Pak. Terima kasih. Pak Raja, maaf, Bapak mau kemana ya Pak? Barusan Pak Imam kontak saya. Dia tanya jadwal Bapak siang ini Pak. Saya lagi sibuk. Aturin besok pagi aja. Selamat siang Pak Raja. Ya, selamat siang. Saya mau laporan tadi. Aturin besok pagi jam 9. Sementara saat ini saya mau makan siang dulu. Tapi sekarang... Baik Pak.
Saya curiga ya. Kok Pak Raja jadi aneh gitu ya Mbak? Udah gitu barusan ada perempuan yang dulu diusir Bu Arsy. Dia marah-marah di sini Mbak. Shh, kamu tuh gak usah gibah gitu deh. Ini tuh urusan tingkat tinggi. Kita pura-pura gak tahu aja ya. Emangnya kamu mau dipecat? Ya enggak sih Mbak. Tapi pesannya Bu Arsy itu loh Mbak. Kan aku jadi serba salah. Jadi kamu mau belain Bu Arsy atau keluarga kamu? Maaf ya Mbak. Sayang, Aku nggak terima ya semua karyawan kamu tuh belain Arsy. Maksudnya apa coba? Apalagi Sapam itu tuh, songong banget sama aku. sayang, aku nggak bisa dong mecat karyawan sembarang gitu aja. Lagi pula dia cuma menjalankan SOP. Tunggu, ini maksud kamu jadi aku yang salah? Kamu belain semua karyawan kamu yang belain Arsy? Kamu tuh gimana sih sama aku sekarang? Kamu tuh masih anggap aku nggak sih? Sayang, hei. Gak usah pakai marah-marah, gak usah pakai teriak-teriak. Ya, Ya terus kenapa semalam kamu nggak angkat telepon aku? Kamu lagi ngapain sama Arsy? Ini apa jangan-jangan kamu kesini juga menghindar dari semua karyawan kamu? Takut mereka tahu sama hubungan kita, iya? Jawab. sayang dengerin. Aku kemarin nolongin Arsy yang hampir tenggelam. Terus handphone aku kebetulan lagi di celana dan basah, terus rusak. Ini aja baru aku benerin handphonenya. Apaan sih, aku nggak ngerti. Ya udah, nanti aku jelasin sambil kita makan siang. Oke? Ayo. Jadi semalam kamu berantem sama Raja gara-gara Dias. Arsy, maafin Dias ya. Dia masih suka labil. Dia nggak mikir panjang kalau ngambil keputusan. Arsy ngerti, Bu. Terus sekarang Raja gimana? Masih marah sama kamu? Ibu jadi nggak enak. Maafin Ibu ya. Ibu sama dia sering ngerepotin kamu. Ibu juga ngerasa jadi pengganggu rumah tangga kalian. Ini mungkin salah Ibu ngedidik Dias. Ini bukan salah ibu. Lagi pula, Arsy sama Raja juga udah gak apa-apa kok. Namanya juga rumah tangga kan, Bu. Kalau Raja cemburu sama Arsy, artinya Raja cinta kan ya, Bu? Iya, bener juga apa kamu bilang. Kalau Raja nggak cinta sama kamu, dia pasti nggak cemburu sama Dimas. Alhamdulillah kalau rumah tangga kalian baik-baik aja. Tapi mulai sekarang, Ibu rasa sebaiknya kamu jauhin Dimas. Supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan rumah tangga kalian jadi tenang. Ibu tenang aja. Rumah tangga Arsy sama Raja insya Allah akan baik-baik aja. Ibu harus selalu doain. Pasti Ibu selalu doain kamu, Arsy. Dia juga. Pokoknya anak-anak Ibu selalu Ibu doain. Kalau saja ibu tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga aku. Ya Allah, aku nggak bisa ngebayangin kayak apa reaksi ibu. Kalau aku dan Raja bercerai setelah 100 hari pernikahan.
Aku yakin ibu pasti sedih sekali. Kamu kenapa? Kok jadi ngelamun begitu? Arsy nggak apa-apa, Bu. Arsy cuma terharu aja. Ibu harus doain Arsy terus ya, Bu. Pasti, Ibu selalu doain kamu. Kalau gitu Arsy pamit dulu ya, Bu. Karena Arsy tadi izin sebenarnya hari ini. Hari ini tuh nggak ada ngajar di TPA. Tapi Arsy ditelepon Bu Fatimah untuk datang hari ini. Ya sudah. Ya udah, Arsy pamit dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Hei, Mbak. Lagi sibuk ya, Om? Biasalah, kerjaan sedikit-sedikit. Ada apa? Duduk. Duduk. Yuk. Duduk. Kenapa? Iya. Ini kan udah waktunya makan siang, Om. Ya bolehlah kita kerja keras terus, banting tulang. Tapi kita juga perlu waktu, Om, untuk ngasih reward ke tubuh kita. Dengan refreshing, seneng-seneng. Gitu mesti Om. Anak muda tuh selalu gitu ya. Nanti kalau kamu seumuran Om, pasti senengnya kayak gini. Sendiri, di rumah, kerjain pekerjaan di rumah. Lihat deh. Kayaknya aku enggak sih, Om. Ya nanti kalau aku emang udah tua, aku pengen tetap ngelakuin hobi aku. Ya dengan baca buku, mancing. Dan kalau memang ada waktu seharian, aku mungkin bisa main catur seharian, Om. Dan Om paham maksud kamu sekarang. Mau ngajak Om makan siang di mana? Nah, gitu. Kita makan siang dulu yuk. Ya bosen kan kita di rumah terus. Kamu nggak praktek hari ini? Iya, Om, kebetulan hari ini aku ada jadwal praktek di sore sampai malam, Om. Dan besok mungkin aku bakal seharian di rumah sakit karena ada 2 jadwal operasi. Makanya hari ini mumpung aku juga nggak sibuk, gimana? Om menerima penawaran aku? Ya iya dong, Om terima tawarannya. Kita makan siang di luar. Anak-anak, jangan berebut ya. Ayo naik. Satu persatu ya. Makasih ya, Bang. Sama Ibu. Assalamualaikum, Bu Fatimah. Waalaikumsalam, Bu Arsy. Alhamdulillah udah sampai. Ini mau pada kemana ya, Bu? Kita semua mau pergi berdharma wisata, Bu. Mau berdharma wisata? Kok ngedadak, Bu? Nggak mendadak sih. Sebenarnya memang sudah direncanakan kemarin lusa. Hanya saja Bu Arsy tidak masuk karena sibuk urusan pindahan dan urusan polisi kemarin. Jadi saya tidak mau mengganggu dulu. Tapi Bu, dharma wisata ini kan nggak ada di kegiatan kerja sekolah kita. Memang, tapi selama kegiatan ini baik dan mendukung pelaksanaan pengembangan sekolah kita, kenapa enggak? Ayo Bu Arsy, kita siap-siap naik ya. Kita harus ngejar waktu agar kegiatan sesuai dengan schedule-nya. Kita di sana nginap ya, Bu? Enggak kok Bu, kita pulang pergi. Jadi sebelum maghrib kita sudah kembali ke sini. Ya saya rasa suami Ibu juga nggak keberatan. Ibu Arsy ikut kan? Kalau Ibu nggak ikut, kasihan anak-anak kelas Ibu. Kita semua nggak cukup untuk bisa mengawasi semua murid-murid di ruangan terbuka. Ya? Saya izin suami dulu ya, Bu. Iya boleh. Kalau gitu saya ke mobil duluan ya.
Kok di reject? Gak penting sayang. Arsy kan pasti. Udahlah, gak usah bahas dia. Yang penting sekarang kita nikmati kebersamaan kita. Ya. Kok di reject? Apa Raja masih marah sama aku? Aku nggak usah ikut aja kali ya. Tapi kalau aku nggak ikut, kasihan anak-anak. Sebaiknya aku kirim pesan aja. Raja, aku izin pamit pergi Dharma Wisata ke puncak sama anak-anak. Bu Arsy, ayo naik bus Bu Arsy. Iya Bu Arsy, kita mau belajar salawat dan ngaji sama Bu Arsy. Iya Bu. Ayo Bu. Ayo dong Bu. Ayo. Hati-hati. Baca doa dulu, jangan lupa ya. Yuk. Hati-hati masuknya. Pelan-pelan. Sip. Udah aman semua? Udah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum berangkat, jangan lupa kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sambil salawat ya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Mari kita jalan ya, Pak. Ya, Bu. Ya nggak mungkin kan aku biarin Arsy tenggelam. Yang ada malah justru nambah masalah baru buat aku, Ran. Dia tuh cuma pura-pura nggak bisa renang sayang. Dia tuh cuma caper aja ke kamu. Ini kamu kalau kayak gini lama-lama bisa jatuh cinta loh sama dia. Walaupun kalau berantem terus ya, batu aja sekeras itu bisa terkikis. Apalagi cuma perasaan kamu. Enggak. Itu hal yang paling mustahil terjadi dalam hidup aku, Ran. Gimana aku mau percaya sama kamu? Kamu aja kemarin nolongin dia karena takut dia kenapa-napa kan? Aku tuh udah capek sebetulnya sama drama ini. Sama kepura-puraan ini. Aku sempat mau ingin utarakan semua ini ke Papa. Untuk udahin semua ini, untuk bercerai sama Arsy. Udah kamu lakuin. Karena begitu aku mau cerita, aku dengar langsung Papa curhat sama Iqbal. Terus Papa di situ bilang kalau Papa tuh sayang banget sama Arsy. Bahkan Papa bilang Papa udah nganggap Arsy seperti anaknya sendiri. Aku nggak tega harus menceraikan Arsy dengan alasan hanya ketidakcocokan. Ya udah. Berarti kita tinggal cari waktunya aja untuk menghancurkan image Arsy depan papa kamu. Maksud kamu? Ya, kita harus bikin nama Arsy itu hancur sehancur-hancurnya depan papa kamu. Supaya papa kamu benci sama Arsy. Atau mungkin sampai papa kamu nyuruh kamu yang cerain Arsy. Ini dia, Om. Oh ya. Pak, atas nama siapa, Pak? Masih sayang? Ran, ini gawat. Papa aku lagi kesini sekarang. Silakan, Pak. Silakan, Pak, ini mau muda. Terima kasih. Siapa namanya? Princess
Iya dong. Lagian gue juga udah bosen tuh nanggepin si Sandra. Nyebelin banget. By the way, kalian udah ngerjain tugas kampus yang harus dikumpul hari ini nggak? Gue udah dong. Gue belum lagi. Gue juga belum. Makanya sambil maksi aja ngerjain tugasnya. Pusing banget gue. Hei, kalian ngapain sih kode-kodean kayak gitu? Kan gue bisa lihat. Aduh, lapar nih. Princess kan janji mau traktir kita makan. Iya nggak? Aduh, gue udah nggak punya duit lagi. Tinggal buat bayar pinjol yang mau gue store tunai. Tapi kalau nggak gue traktir, gengsi dong. Princess, kok diem aja sih? Oh iya, di deket sini ada cafe estetik loh. Lo bisa ngonten di situ. Ntar kita bantu deh, sambil ngerjain tugas. Ayo dong. Ya, tapi jangan pesen yang mahal-mahal. Siap, Princess Dias. Yaudah, yuk. Sekarang dia kemana? Itu papa kamu duduknya di belakang kamu. Dan kita nggak bisa di sini lama-lama, kita harus pergi dari sini. Ya, kamu aja pergi duluan kan papa kamu gak kenal sama aku. Ini bagus. Saya mau sop buntut ya. Oke, baik Pak. Ya, itu dulu ya. Ditunggu ya Pak. Makasih. Iya, sama. Oke, aku duluan ya. Aku tunggu di depan. Maafin saya ya. Maaf ya Kak. Biar saya aja. Aduh, kenapa mesti juga ketemu dokter ini sih di sini? Maafin saya ya. Maaf ya Kak. Biar saya aja. Aduh, kenapa mesti juga ketemu dokter ini sih di sini? Kenapa kamu, Bal? Tadi perempuan yang tabrakan sama pelayan kayak kenal, tapi di mana ya? Oh iya, aku baru ingat. Dia pasien aku, Om. Kayaknya udah pulang sama suaminya ya itu. Oh. Kamu udah pesen? Ayo pesen. Oh iya. Udah lapar nih. Gimana, Om? Tempatnya lumayan kan? Nyaman. Om suka loh. Bagus. Iya, by the way, memang tempat ini tuh tempat yang sering aku, Raja, dan Rama datangin dulu. Oh. Aduh. Om, aduh, aku jadi gak enak. Kenapa, Bal?
Iya, sebenarnya aku tuh ada janji sama teman kuliah aku. Jadi kayaknya nanti aku nggak bisa bareng pulangnya, nggak apa-apa ya? Gitu aja. Nggak apa-apa. Nanti Om pulang sendiri. Tinggal Jamal jemput kok. Serius nggak apa-apa, Om? Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Om. Waalaikumsalam. Dimas, kok kamu ada di sini? Saya yang mengundang Pak Dimas ke sini, Bu Arsy. Beliau salah satu donatur di TPA kita, ingin melihat langsung bagaimana proses belajar mengajar murid-murid kita. Bu Arsy berteman kan dengan Pak Dimas? Iya, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu kebetulan sekali Bu Arsy bisa langsung menjelaskan kepada Pak Dimas tentang proses belajar mengajar kita ya, Bu. Baik, Bu. Ya sudah, saya tinggal dulu ya, Bu. Saya ingin menemani anak-anak. Jadi Bu Arsy tolong dampingi Pak Dimas ya. Permisi. Kamu kenapa sih? Kok kayak gelisah gitu? Nggak suka ada aku di sini? Bukan gitu, Dimas. Aku cuma gak mau suami aku salah paham lagi. Makasih ya, Dimas.
kamu selalu nolongin aku. Dan makasih juga karena kamu udah jadi donatur di sekolah kami. Jangan sungkan sih. Aku seneng kok bisa bantuin kamu. Dan tempat TPA kamu ngajar. Iya, Dimas. Tapi sebaiknya kita harus jaga jarak. Untuk keutuhan rumah tangga aku. Aku izin pamit dulu ya, Dimas. Berisik banget sih. Siapa sih yang berisik banget? Wow, siapa sih? Hai, Miss Queen. Oh, apa kabar? Kroconya penyiar sama siapa tuh? Ini nih, yang namanya Dias. Oh, jadi dia Princess Takjil Melintir. Tajir melintir tapi kok naik taksi online. Mana? Mobil lo yang MM-an itu. Gue sengaja naik mobil online, soalnya nanti cowok gue mau jemput gue. Dias, lo punya pacar? Kok nggak ngomong sama kita? Ya ampun, Dias. Kalau mau bohong, kompakan dulu dong. Iya deh, jadi kelihatan kan halunya. Halu gimana sih? Emang pacar gue harus gue expose gitu? Sorry ya. Aduh, jangan emosi gitu dong. Kita belum kenalan. Gue ada, mahasiswa baru. Tapi gue udah lama temenan sama Lila dan Vera. Pasti lo nggak tahu. Tapi gue tahu lo. Salam dong, Dias. Lo tau apa soal gue? Banyak. Terutama, gue tau kalau lo cewek Nora yang suka flexing dan halu. Gue juga nonton konten lo yang joget-joget pakai jas dokter. Kasian deh followers lo. Ternyata yang mereka ngikutin cewek halu. Iya apaan sih? Gak jelas banget jadi cewek. Cabut. Siapa sih dia? Yes, harusnya tuh lo sikat mereka. Yang lo hajar, apa perlu gue yang hajar? Tapi by the way, lo belum jawab pertanyaan kita. Iya. Sejak kapan lo punya cowok? Lu berisik tau nggak? Udah lo duluan, Ge. Gue mau nelfon cowok gue. Biar dicolok tuh mata mereka. Mata kalian juga. Jangan gitu dong. Yaudah kita duluan, oke? Bye. Gue nelfon siapa ya? Kak Dimas. Kak Dimas kan masih punya utang sama gue.
ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Gue harus bisa dapetin perempuan sebaik Arsy. Halo? Halo Kak Dimas. Kak Dimas bisa jemput Dias nggak sekarang? Jemput kamu? Perasaan kamu kemarin baru ngambek kok sekarang tiba-tiba minta jemput gini? Ya itu tahu kalau Dias ngambek. Abisnya Kak Dimas pakai ngadu segala lagi ke Kak Arsy soal gelang. Kan Kak Arsy sekarang masih ngambek sama Dias. Kesel nggak sih? Ya makanya kamu juga jangan bandel. Kan kasihan Kak Arsy jadi kena omel suaminya. Iya, kan dia sudah minta maaf. Kak Dimas juga minta maaf dong. Kan Kak Dimas juga salah udah ngaduin aku. Maafin Kak Dimas ya, Dias. Bukan kayak gitu cara minta maafnya. Kak Dimas datang sekarang ke kafe, baru aku maafin. Kalau sekarang aku nggak bisa ya, next aja. Emang Kak Dimas lagi di mana? Lagi di Taman Puncak sama Kak Arsy. Kak Arsy pergi sama Kak Dimas ke puncak. Kok bisa? Ah, Kak Dimas pasti bohong kan? Kalau emang Kak Dimas beneran pergi sama Kak Arsy, mana coba videoin? Ya aku nggak percaya sih, nih coba nih lihat ya. Nih Kak Dimas nyalain videonya nih. Tuh aku lagi sama Kak Arsy, lagi ngajarin anak-anak TPA-nya ngaji. Sama guru-guru TPA yang lain. Dias, udah dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Dadah. Ih, ngeselin banget sih. Ngapain juga Kak Dimas sama Kak Arsy di puncak? Padahal tadi pagi bilangnya Kak Raja nggak suka sama Kak Dimas. Kalau suaminya nggak suka, kok masih aja barengan? Tega banget Kak Arsy. Itu sama aja hianatin Kak Raja nggak sih? Kak Raja tahu nggak ya Kak Arsy pergi ke puncak sama Kak Dimas? Apa gue kasih tahu aja Kak Raja? Biar dia tahu gue ngebelain dia. Terus Kak Raja nggak marah lagi sama gue. Untung tadi papa nggak ngegepin kita di restoran. Harusnya biarin aja papa kamu lihat. Biar dia tahu kalau kamu tuh sebenarnya punya pacar dan kamu gak pernah cinta sama istri kamu. Tapi nggak se-ekstrim itu dong sayang. Kamu mau papa makin nggak simpatik sama kamu? Tapi aku capek sayang. Kenapa sih cuma mau makan doang aja ribet banget? Kamu kan juga tahu itu restoran favorit aku. Kenapa kita harus pindah? Ya udah gini, kita ganti lunch kita sama dinner, oke? Oke sayang. Iya Dias. Kak Raja, Dias minta maaf ya soal kemarin, soal gelang. Dias pikir itu punya Kak Arsy, Dias cuma mau minjam doang kok. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan ulangin lagi ya. Dan kalau ada apa-apa, kasih tahu ke Arsy. Ya udah, kakak mau lanjut kerja dulu. Kak Raja, terima kasih ya Kak. Makasih buat. Ya, Kak Raja udah gak marah sama Dias. Sebenarnya Dias tuh sayang banget sama Kak Raja. Kak Raja soalnya baik banget sama Dias, sama ibu. Pokoknya dia selalu di pihak Kak Raja deh. Dias, kakak nggak ngerti. Maksud kamu apa sih? Kak Raja tahu nggak kalau Kak Arsy pergi ke puncak sama Kak Dimas? Om, bener nggak apa-apa ya, aku duluan. Nggak apa-apa, bentar lagi Jamal datang kok. Udah, syukur kalau gitu. Aku bayar dulu ya. Om aja yang bayar. Udah, sana kamu buruan. Nggak apa-apa, aku aja Om. Om aja, kamu buru-buru. Ayo. Masih banyak ya Om. Aku pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tahu dari mana? Dari Kak Dimas. Ada buktinya kok. Aku kirim ya.
gue seneng banget. Kak Raja ternyata gak marah lagi sama gue. Berarti bakal ada transferan lagi dong di akhir bulan ini. Asik. Aduh, keren banget kafenya. Estetik banget kalau gue bikin a day in my life di sini. Hai guys, jadi gue lagi hangout bareng teman-teman gue di salah satu cafe baru nih. Bagus banget, ada rooftopnya guys. Dan yang paling penting nih, di sini itu ada private roomnya tuh. Jadi buat kalian yang gak mau diganggu sama orang lain, cocok banget nih kafenya. Oh ya guys, gue mau pesan makanan dulu ya, mau traktir teman-teman gue juga. Biar kita bisa review makanannya juga, oke? Kita samperin teman-teman gue yuk. Pokoknya lo nanti di kampus harus have fun sama kita. Pastilah. Setuju. Ya kan? Nanti kita abis ini ke salon yuk. Nah guys, tadi kan gue baru dari atas. Di bawah itu juga ada outdoornya dan indoornya. Tuh, rame banget tuh. Apa itu kayaknya si Miss Queen deh lagi ngevlog. Oh iya. Vlognya udah dong. Kita lapar nih, cepetan pesen. Iya, kita udah lapar banget. Ayo dong princess. Guys, teman-teman aku. Teman-teman gue udah kelaparan nih. Kenapa nungguin Princess Dias? Iya. Mau ditraktir ya? Iya dong. Bener kata Sandra. Lama-lama ngeselin banget ngeliat tuh cewek. Ya, bener kan kata gue. Emang tuh orang tuh fake banget. Namanya juga OKB. Orang kayak baru. Kata Sandra, itu sebenarnya orang miskin. Kakaknya aja yang hoki banget nikah sama cowok takjir. Setuju sih. Boleh lah, gue coba. Dia mau ngapain sih? Mau. Apa sih sayang? Siapanya Arsy yang telepon? Dia bilang kalau Arsy lagi jalan ke puncak sama Dimas. Dimas. Rani. Kamu gak usah banyak alasan. Akuin aja semuanya. Oh ya, inget ya. Saya megang rahasia yang bisa bikin hidup kamu sengsara. Jangan bilang kamu cemburu. Ini bukan soal cemburu, sayang. Ini masalah pengkhianatan. Dan Arsy tanpa sepengetahuan aku jalan sama Dimas ke puncak. Dan aku yakin mereka pasti selingkuh di sana. Ya udahlah sayang. Kenapa kita nggak samperin aja mereka? Ya buat apa? Ya kamu kan pengen papa kamu benci sama Arsy. Kita ke sana, kita susul mereka, kita rekam, dan kita kasih bukti perselingkuhan itu ke papa kamu. Aku yakin papa kamu pasti kaget menantu kesayangannya itu tukang selingkuh. Dia pasti akan benci sama Arsy. Terus? Ya dengan kayak gitu, perceraian kamu sama Arsy itu gak akan jadi beban. Karena papa kamu juga sekarang pasti udah benci sama Arsy. Masa dia tega sih anak kesayangannya diselingkuhin? Gak mungkin dong.